menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini bintang tamu kita yang pertama adalah Nadia yang kemarin, baru bulan kemarin deh kalau nggak salah ya. Kita melihat bahwa dia baru membuat sebuah resepsi pernikahannya dengan Alfat Fathir. Tapi ternyata berita yang terbaru adalah mereka sudah berpisah karena Nadia mengaku mengalami KDRT bahkan pada saat dia sedang terinfeksi virus COVID. Kita lihat dulu profil Nadia berikut ini. Nadia Christina, model dan pengusaha berusia 30 tahun ini ramai diberitakan sejak memposting foto pernikahannya pada 6 April 2021 dengan Alfat Fathir, pemain sepak bola Liga 2 Indonesia yang saat itu masih proses bercerai dengan Ratu Rizky Nabila karena KDRT tidak menafkahi dan menantang tes DNA anak. Nadia yang bertemu Alfat di parkiran apartemennya dan menikah setelah 2 bulan kenalan ini 8 Juli kemarin curhat di Instagram story-nya kalau mengalami KDRT saat positif COVID-19 dan pada minggu pertama setelah pernikahan sirinya mengaku salah karena terlalu percaya serta meminta Alfat mengganti rugi kerusakan mobilnya, namun Alfat mengatakan Nadia hanya cari sensasi padahal sudah berdamai. Netizen menduga ibu satu orang anak ini curhat lantaran Alfat memposting foto mantan istrinya dan meminta maaf tidak bisa mendampingi saat persalinan, tapi postingan tersebut telah dihapus. Benarkah Nadia Christina marah dan bongkar kelakuan Alfat karena cemburu Alfat memposting foto Nabila? Dan bagaimana cerita KDRT yang dialami Nadia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, Nadia Christina. Sebelum kita ngobrol, aku dudukkan kamu di kursi ini. Aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar, ya, ketika kamu mendengar kalimat-kalimat provokatif yang aku akan bacakan. Jadi utarakan apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat-kalimat durjana berikut ini. Nadia Christina, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kata Alfat Fathir? Kejam. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat KDRT? Semua ada alasannya. Trauma. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar pernikahan singkat? Sakit. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar karma? Harus dijalani. Tepuk tangan buat Nadia Christina. Silakan duduk di situ ya, kita ngobrol dulu. Sebelah sini ya? Iya, silakan di sebelah sana. Oke, baik Nadia, aku mengucapkan terima kasih ya kamu bersedia hadir di sini untuk berbagi cerita. Walaupun aku tahu nggak mudah buat kamu. Nggak mudah. Sangat tidak mudah. Ini ada artikel begitu ya, dan ini baru minggu yang lalu deh aku baca kejadian yang kamu share juga di Instagram kamu. Tuduh Alfat Fathir KDRT, ini foto muka bonyok Nadia hingga lebam sekujur tubuhnya. Ada foto-fotonya, coba kita lihat apa yang ini ya. Dan ada beberapa lagi gitu ya. Tangan, ini waktu cincin dipaksa dilepas ya. Ini oke. Nggak bisa ngomong. Nadia, betulkah bahwa sebetulnya kamu tuh sudah mengalami KDRT sejak pertama kali menikah di bulan April itu? Sejak aku pas datang ke sini pun itu kan kita habis pulang dari Bali. Iya. Itu sebenarnya aku kayak fake banget gitu belain dia kayak aduh ini apa sih gitu. Padahal aku tuh nggak sebahagia itu loh gitu. Gitu. Aku juga habis kena gitu. Tapi kan tetap itu statusnya masih suami istri pada saat itu. Ya udah aku. Apa yang membuat kamu memutuskan untuk terus bertahan? Jujur janji dia akan berubah, saya cukup percaya pada saat pertama, kedua, ketiga saya oke lah. Pada saat dia melakukan KDRT di Bali waktu itu ya? Yep. Dan di depan teman-teman aku kok saksi. Sesudah itu apa yang dia lakukan? Minta maaf, cincinnya kan dicopot tuh, dia menunjukkan beliin lagi yang baru, dia pasangin gitu. Jadi gimana nggak luluh lagi gitu Kak. Dan itu selalu dia lakukan setiap kali dia habis memukul? Pasti ngebaikin gitu. Pada saat kamu kemarin terinfeksi, kamu kena positif COVID, apa yang terjadi?
mungkin karena saya ada gejala dia OTG, jadi kita tidak satu frekuensi, jadi dia tidak merasakan apa yang saya rasakan gitu ya. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Lagi sesak, lagi demam, dianya mukulin gitu, mukulin nonstop, dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Sampai makanya mukanya sebonyok itu. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba dia bersikap seperti itu? Dia orangnya baik sebenarnya Kak, tapi mudah tersinggung ya. Pertanyaan kecil yang Nadia lontarkan atau obrolan biasa seperti kayak kita ngobrol gini, kalau dia sedang tersinggung ya udah bisa naik pitam gitu. Gak ada masalah besar, gak ada sama sekali dari awal KDRT. Apa yang kamu rasakan Nadia ketika ya kamu mengalami juga KDRT itu? Sebelumnya kan ada cerita-cerita tentang dia dan kamu percaya sama dia, kamu membela dia, tapi ternyata kamu alami. Saya kayak this is karma gitu, kayak itu dong yang langsung nempel di kepala saya. Jujur ya udah deh, ikhlas aku jalanin deh gitu, nggak apa-apa deh gitu. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Daripada telat Kak, maksudnya daripada terlalu lama mengenal beliau, mending ya udah cukup 4 bulan saya dihajar hal-hal buruk, tapi cepet Allah kasih taunya cepet, alhamdulillah gitu. Dalam waktu 4 bulan saya kenal dia udah nggak berhenti gitu hal-hal buruk, ya udah alhamdulillah. Justru Yang terakhir, yang terbesar sehingga membuat kamu memutuskan untuk pisah sama dia, itu apa? Trauma Kak, nggak mau lagi tidur pun nggak nyenyak Kak sekarang Kak gitu, karena kayak lagi rebahan tidur kayak takut ada yang tahu-tahu mukul lagi gitu. Jujur saya trauma gitu. Itu yang terakhir adalah ketika kamu sakit itu. Terus kamu bercerita juga bahwa ada kejadian di dalam mobil. Yep. Sampai mobil kamu rusak. Yep. Apa yang terjadi? Dia di situ dia tendangin, padahal itu posisinya sudah sampai lobi apartemen dan banyak orang Kak, ada warga apartemen, ada security. Semakin banyak orang harusnya kan semakin kalau kita malu ya, oh yaudah. Kalau dia enggak, makin menjadi, makin dia rusakin spion, dia tendang kaca itu. Padahal dia tahu saya sayang banget sama mobil saya gitu. Ini mobil kamu. Bodoh amat katanya gitu. Siapa yang mengemudi waktu itu? Kenapa? Yang Aku lagi nyetir ditendang-tendangin. Kalau misalnya kena mobil sebelah atau apa gimana coba? Bahaya kan? Kamu yang Bahaya. lagi nyetir. Selalu lagi nyetir dia itu berani mukulin saya. Saya lagi nyetir itu selalu berani nendangin. Itu kebanyakan kan KDRT. Aku bingung cerita yang mana dulu. Ketika itu berlangsung dan dilihat banyak orang gitu. Bahkan waktu kamu sakit juga katanya ada saksinya, ibu kamu melihat. Apa yang kamu rasakan? Sedih banget Kak, sakit banget. Pengen pulang, pengen peluk mama, tapi kondisinya kan lagi sakit. Nggak mungkin saya bawa virus ke keluarga gitu. Pengen meluk anak, pengen ya udah, ya Allah ini apa lagi sih, berat banget gitu. Berat banget. Dan akhirnya kita pernah wawancara kamu. Kita pernah tanya kalau itu terjadi sama kamu. Yes. Apa yang Itu akan aku kamu inget lakukan? banget. Inget terus. Kamu ingat terus. Inget terus Kak. Kamu ingat apa yang kamu jawab waktu itu? Iya. Apa? Saya akan lawan, aku bilang gitu. Kamu akan lawan. Coba kita lihat. Ada cuplikannya waktu itu perbincangan kita. Kita lihat yang ini. Dia menegaskan sedang proses. Menegaskan berkali-kali. Terus kamu nggak tanya kenapa gitu? Pasti tanya. Apalagi kan beritanya ada di mana-mana. Kamu sempat nonton nggak atau kamu sempat cari tahu nggak? Nggak sempat cari. Teman-teman saya yang cari tahu. Teman-teman kamu yang cari tahu. Nah. Terus ketika kamu mendengar itu, terus gimana Nadia? Apa yang membuat kamu masih yakin gitu sama Alfat? Dia yakinin saya sih Kak. Dia yakinin kamu. Apa kata-kata dia yang membuat kamu yakin? Saya begitu ada sebabnya kok. Dia begitu ada sebabnya. Yang nggak mungkin saya omongin di sini. Oke. Karena itu kan oke. masalah pribadi beliau. Iya. Dan kamu percaya Alfat? Insya Allah. Insya Allah kamu percaya. Ya Allah udah nikah. Seandainya Alfat seperti itu ke kamu, dengan nada tinggi atau dengan emosi yang meledak. Saya pernah bercandain netizen, ada di komentarnya di Instagramnya Alfat. Oh ini calon dicekek lagi nih. Apa katanya. calon apa? Calon dicekek lagi. Terus? Saya bercandain aja, cekek balik lah. Oh. Kayak gitu Pak. Oh gitu. Jadi maksudnya
Intinya adalah kamu akan bela melawan. diri lah. Kamu tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Insya Allah. Insya Allah tidak. Kamu melawan. Di KDRT pertama yang di Bali itu, sama yang kedua, ya saya lawan. Saya cekek balik, ada bekasnya di lehernya dia, gitu. Itu saya ngelawan. Tapi kamu masih dari bulan April sampai bulan Juni itu masih Masih balik, seru, ya masih bertahan. balik, masih ribut balik kayak gitu. Jadi titik puncak ini yang membuat Ini. kamu udah tidak. Karena menurut saya ini udah keterlaluan banget. Kalau misalnya dia datang minta maaf lagi, menyesal, mau berjanji akan berubah. Saya sayang Kak sama dia Kak, tapi kalau KDRT terus kayaknya enggak deh Kak. Itu hal-hal yang diulangin terus pasti. Kamu sempat Nggak akan bilang ada bahwa ujungnya. ketika ada kejadian seperti itu dia melakukan kekerasan, ada sebabnya. Ketika Iya. kamu mengalami gitu, Iya. Ternyata nggak ada sebabnya. ternyata nggak ada sebabnya. Nggak ada Kak. Emang habit kayaknya gitu. Jadi sekarang kamu masih merasa apa Nadia? Banyak banget kan dari kemarin yang tanya, jadi kayak setiap saya jawab saya otomatis kayak flashback gitu, jadi kayak sakit yang nggak udah jadinya. Tapi mudah-mudahan ini jadi healing untuk saya ya, dengan menceritakan, dengan sharing, siapa tahu meringankan saya juga ya Kak, banyak ngobrol seperti ini gitu. Dan benarkah bahwa kamu sempat hamil, sempat Ya. positif hamil? Sempat positif, seneng banget waktu Kapan itu? Itu tanggal, harusnya saya menstruasi itu tanggal 23, tapi sudah telat 3 hari saya cek ternyata Sempat positif. Ya. Juni bulan kemarin. Iya, seneng banget. Masih terjadi kekerasan pada saat itu. Di mobil. Di mobil. Perjalanan ke Sukabumi, mau adain resepsi, kita di jalan berantem. Dia pukul-pukul ini saya. Nah, Alfat sempat menjawab ya, sempat ketika kamu bercerita menjawab pertanyaan netizen, ada KDRT, kemudian juga tudingan merusak mobil, kemudian dia masih belum bisa melupakan masa lalu. Alfat membalas di Instastory-nya gitu, ada jawabannya. Seperti apa sih klarifikasi Alfat melalui Instastory-nya? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.